Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Pengajian Majelis Taklim Duha, driver Telaga Kahuripan, Madania dan Marsudirini, beserta para anggota, semoga semua kita selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula Ketua DKM Masjid Raya Telaga Kahuripan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi taklim duha ini. Mudah-mudahan beliau dan seluruh jajarannya juga selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati orang tua kita, dalam hal ini Bapak Haji Muslih yang sebentar lagi akan hadir. Semoga beliau juga selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati pengatur waktu dan seluruh anggota pengajian, kita berdoa bersama-sama semoga kita yang hadir di sini di pagi yang mulia ini Allah catat sebagai hamba-hamba yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara jemaah yang berbahagia, seperti biasa di awal mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalimat hamdalah yang kita baca, yang senantiasa kita baca dalam segala waktu, akan membuat kita mendapat janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah di setiap keadaan dan waktu, semoga Allah tambah nikmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah itu mari sama-sama kita lantunkan salawat kepada baginda yang mulia, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita Pak, kelak di masa kita mendapat syafaatul uzma, syariatnya dari kanjeng Rasul, hakikat adalah ampunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantar kita pada jannahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita lantunkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk lebih mencapai keberkahan, mari sama-sama kita bertawasul pada baginda yang mulia, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa adhil kiram syekh walillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang tanggal berapa Pak? Bulan Oktober. Hijriahnya tanggal 7 bulan Rabiul Awal. Jadi Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ini sebetulnya umat Islam sebetulnya agak sedikit miris, malu Pak. Kenapa? Kita umat Islam kalau dengan bulan-bulan nasional kita hafal luar biasa. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bahkan bukan rahasia lagi Pak, setiap tanggal 1 Januari sedunia manusia merayakan tahun baru. Yang terbanyak siapa merayakan Pak? Umat Islam. Rela begadang tengah malam nunggu jam 12 lewat sedetik, yang beli ayam, yang beli gerame, beli ikan mas, beli petasan, jagung. Padahal kalau secara hukum mutlak dalam syariat Islam itu tasyabbuh, haram hukumnya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Kalau kita begitu antusias melaksanakan perayaan tahun baru Januari Masehi dengan bakar ayam, tiup trompet, petasan dan sebagainya, itu kita tasawuf, Pak. Jangan dikira itu perbuatan main-main, Pak. Itu persoalan akidah. Nggak sampai di situ. Ditambah lagi udah merayakan Januari luar biasa meriahnya, pas 1 Muharram lupa. Nggak ada yang bakar ayam, nggak ada yang bakar jagung 1 Muharram. Padahal tahun baru kita Muharram, Pak, bukan Januari. Kalau nanti kita bahas soal Januari terlalu panjang, nggak cukup 2 hari bahas Januari di sini, Pak. Persoalan tentang akidah. Muharram, nah sekarang sudah masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal tanggal 7. Itu adalah bulan di mana Kangjeng Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti 1 minggu lagi sudah jatuh hari walilatnya Rasulullah SAW. Ya, tanggal 7. Nah tadi kembali kita miris, coba kita awali dulu dengan pengenalan bulan-bulan Hijriah, Pak. Yang sudah hafal biar tambah lancar, yang belum barangkali diawali dari sini sekarang. Kalau kita sebutkan satu persatu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kayaknya rada-rada ribet ya, Pak ya. Kalau disebutnya atu-atu, kayaknya agak-agak ribet nih. Susah ngingetinnya. Itulah kenapa di bulan Maulid para ulama terdahulu, ulama salaf itu, Pak, membuat syair-syair pujian buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pertama, dengan syair mudah dihafal, dengan nazam, dengan irama mudah dihafal. Kedua, dengan syair mudah dipahami maksudnya. Nah, sekarang kita mau coba kita bersama-sama, Pak. Ya, anggaplah kita lagi jadi anak TK dulu sementara ini. Kita mau sebutkan bulan-bulan Islam supaya nanti ketika anak kita nanya, Pak, sekarang bulan Islam bulan apa ya? Aduh, Bapak, bukan Bapak lupa, Bapak nggak tahu. Coba, Pak, kita pakai nazam sebentar, Pak. Kalau satu-satu agak ribet. Nggak usah beranggap jadi kayak anak kecil, nggak apa-apa. Ya, memang sudah dikatakan dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Simak bersama-sama, nanti kita baca bersama-sama. Kita mengenal 2 nama tahun, tahun Hijriah, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kan gampang kan? Makanya kalau ngaji, Pak, diambil kesempatan dalam kebaikan. Kan punya HP, terekam buru-buru, Pak. Itu kalau coba Pak sebutkan satu-satu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, pasti agak ribet. Tapi dengan nazam gampang. Yuk sebutkan lagi sama-sama. 1, 2. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau itu Bapak hafalkan, terus Bapak punya anak Bapak ajarkan, itu ketika anak itu hafal, terus dia bacakan itu, terus nanti dia punya anak, punya istri, diajarkan lagi, itu disebut ilmu yang manfaat. Itu salah satu pecahan-pecahan di pelajaran tauhid syariat Islam. Nah, kembali. Sekarang sudah masuk tanggal 7 bulan Rabiul Awal. Di mana di bulan ini, Pak, ada peristiwa sejarah yang sangat luar biasa. Lahirnya seorang pemimpin dunia, yaitu penghulu kita, pemimpin kita, pemberi syafaat kita, nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tijan dikatakan, Pak, yajibu ala syakhsi ay ya'rifa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Fa amma min nasabihi sallallahu alaihi wasallam min jihati abi fa huwa
Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampai di situ. Itu nasab keturunan dari ayahnya. Sementara wa amana sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi, sementara keturunan asal muasal orang tua ke atas dari ibunya Rasulullah Siti Aminah yaitu Muhammad bin Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi dari bapak sama ibu bertemu di kakek buyutnya namanya Kilab. Itu salah satu kewajiban umat Islam mengetahui siapa sebetulnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan siapa orang tuanya. Nah, yang sekarang banyak terjadi bahwa persoalan Nabi Muhammad saja banyak dipersoalkan, tentang ibunya, tentang bapaknya kita tidak usah bahas. Yang saya mau bahas pada hari ini adalah ternyata dalam keterangan yang sahih dikatakan siapa orang yang berselawat satu kali selawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan balas 10 kali sholawat. Perhatikan baik-baik. Siapa yang berselawat satu kali kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan balas 10 kali sholawat. Yang jadi persoalan, kita berselawat kepada Nabi, tapi yang membalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saking mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam sejarah bahwa ketika Nabi Adam diciptakan, manusia pertama, Nabi pertama adalah Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan jauh 2000 tahun setelah nur Nabi Muhammad diciptakan. Artinya ketika Allah belum menciptakan Nabi Adam, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah Allah ciptakan 2000 tahun lamanya. Setelah nur Rasulullah tercipta 2000 tahun kemudian baru Adam diciptakan. Itulah hebatnya Rasulullah. Ketika Adam diciptakan, malaikat diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil berbagai jenis tanah dari berbagai belahan dunia. Diambil tanah tersebut, dibentuk oleh Allah untuk menyerupai manusia. Kemudian terciptalah Adam. Kemudian setelah itu Adam Allah berikan satu tidur, dibiarkan tertidur, diambil tulang rusuknya, Allah ciptakanlah Siti Hawa yang bakal menjadi istrinya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dikatakan Adam? Ini persoalan. Kita sudah tidak asing lagi dengan nama Adam, Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dinamakan Adam? Adam asal katanya adalah dari Adim. Adim itu adalah lapisan tanah. Dinamakan Adam, asal kalimatnya dari kalimat Adim. Adim itu adalah lapisan tanah. Karena Adam diciptakan langsung dari tanah. Kenapa dikatakan Hawa? Karena Hawa diciptakan dari sesuatu yang hidup. Dari mana? Dari Nabi Adam alaihi salam. Diambil tulang rusuknya, Nabi Adam dalam keadaan hidup, maka sesuatu yang diciptakan dari satu yang hidup dinamakanlah Hawa. Nah, ketika Adam alaihissalam terbangun dari tidurnya melihat ada Siti Hawa di sampingnya, apa yang terjadi? Siapa ini? Cantik luar biasa. Ya Rabb, man hiya? Ya Allah, ya Rabb, siapa ini? Cantik luar biasa. Dalam dialognya ada apa Adam? Ya Allah, ya Rabb, tolong kawinkan saya dengan dia. Tuh Pak, naluri kemanusiaan Pak, laki-laki kayak gitu Pak. Begitu melek ada wanita cantik, langsung bisa dikawinin. Ya Allah, ya Rabb, tolong kawinkan saya dengan dia. Kata Allah, kau punya mahar apa untuk menikahi Hawa? Saya tidak punya mahar ya Allah, tapi saya ingin kawin dengan dia. Tolong ya Allah, kawinkan saya dengan dia. Baik, kau boleh menikah dengan dia, tapi kau harus bayar maharnya. Apa ya Rabb maharnya? Kau bersolat pada Rasulullah SAW sebanyak 10 kali.
Jadi ketika Nabi Adam menikahi Siti Hawa, maharnya adalah sholawat sebanyak 10 kali. Padahal manusianya belum diciptakan, Nabi Muhammad belum ada. Tapi ketika Nabi Adam alaihissalam ingin menikahi Siti Hawa, kata Allah, maharnya kau cukup bersolawat 10 kali kepada Muhammad kekasihku. Siapa Muhammad ya Allah? Orangnya belum ada. Aku manusia pertama di sini. Ternyata Pak, di atas Lauhul Mahfuz di pintu arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orangnya belum ada. Nabinya belum diciptakan. Namanya sudah berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdampingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala di surga. Ada sesungguhnya engkau dan seluruh makhluk yang aku ciptakan tercipta dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah Adam menikahi Siti Hawa dengan maharnya sholawat 10 kali. Tapi jangan buat modal Pak. Ya. Oh ternyata mahar boleh sholawat. Pak Amir mau nikah lagi, kata Pak Penghulu, maharnya apa Pak? Sholawat aja dah. Tidak bisa. Ya. Baik. Berkaca dari hal tersebut, Pak silakan ke sini Pak. Maju ke sini Pak. Sini aja sini. Karena kemuliaan Rasulullah SAW, bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka lamma wa ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau, tidak akan aku ciptakan langit, bumi dan seluruh isinya. Itulah hebatnya baginda yang mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu Pak, karena ini bulan Maulid, mari kita praktek dulu bersama-sama, kita bersalawat kepada Rasulullah. Harapan kita kelak di yaumil mahsyar kita mendapat syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan semangat Pak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo Pak, yuk. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semangat Pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqin ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqin ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, kami mohon padamu selawat yang kami lakukan tadi ya Allah akan menjadi asbab kami berkumpul di bawah haribamu ya Rasulullah di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, di mana orang-orang mencari perlindungan. Tidak ada harapan lain kecuali harapanmu ya Rasulullah. Syafaatmu kami isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, ya Habibullah. Mudah-mudahan salawat yang kita baca akan jadi asbabiyah, nanti kita akan menjadi umat yang diakui. Dan infak dan sabar. Allahumma sholli. Jemaah yang dirahmati Allah, jemaah yang berbahagia, selawat bukan sekedar syair. Selawat adalah salah satu ibadah yang sangat luar biasa, karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan seluruh manusia untuk sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah mewajibkan manusia berpuasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika Allah ingin memerintahkan manusia untuk bersolawat, sebelum perintah itu datang, Allah terlebih dahulu telah bersolawat pada baginda yang mulia, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa buka dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wassallimu taslima. Mari kita buka sejarah betapa dahsyatnya sholawat yang bisa menghantarkan manusia pada keselamatan. Kita flashback ke belakang. Ada seorang paman Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Kebenciannya kepada Rasulullah luar biasa, kedengkiannya sangat di luar batas. Tapi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, seorang pembantunya yang bernama Suhaibah memberi kabar kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, wahai Tuan Abu Lahab, sesungguhnya kau telah punya keponakan baru. Keponakanmu telah dilahirkan.
dari perutnya Siti Aminah. Abu Lahab tahu bahwa yang dilahirkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersentak, terhentak, kaget saking girangnya Abu Lahab. Girang luar biasa, saking girangnya sampai budaknya dibebaskan. Padahal Allah sudah memberi cap pada beliau, pada Abu Lahab, bahwa tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah Abu Lahab dan telah celaka Abu Lahab. Tapi dengan asbab dia merasa bahagia ketika baginda yang mulia dilahirkan, apa manfaatnya? Ternyata Pak, setiap malam Senin sampai hari Senin pagi Abu Lahab mendapat keringanan siksaan di dalam kuburnya. Alhamdulillah. Enggak cuma sampai di situ, Allah berikan keistimewaan. Abu Lahab bisa minum susu dari jempolnya Pak. Di alam barzahnya, selain mendapat keringanan siksa kubur, Abu Lahab dapat menghisap susu. Ibu jariah bisa keluar susu Pak. Itulah istimewanya sholawat. Cuma bahagia, tersentak, kaget seketika, spontan baginda dilahirkan, di dalam kubur mendapat ampunan keringanan siksa. Itu cuma segitu Pak. Bagaimana kita umatnya yang setiap bulan Maulid merayakan Maulid dengan membacakan berbagai macam maulid, berzanji, surah Al-An'am dan sebagainya. Maka laitai asin min rohillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita mengharapkan surga sesuai dengan perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian mencari ampunan Allah dan mencapai surga Allah. Kalau kita mengharapkan surga cuma karena amal ibadah kita Pak, wallahu a'lam. Seberapa giat kita tahajud, seberapa banyak kita duha setiap hari, seberapa sering kita lakukan qobliyah dan ba'diyah sholat rawatib. Bahkan kita sering rawatib kita tinggalkan Pak, qobliyah dan ba'diyahnya. Terus kita mau masuk surga lewat pintu yang mana? Tapi kembali tadi, Allah telah memberi wewenang penuh pada Nabi Muhammad SAW bahwa di hari kiamat nanti beliau berhak memberikan syafaat kepada umatnya. Itu yang kita harapkan Pak. Dan salah satu untuk mencapai syafaat Rasulullah adalah berbanyaklah membaca sholawat sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 560 tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada baginda yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian pada Nabi Muhammad sebagaimana aku dan malaikat berselawat. Wa sallimu taslima, dan berikanlah penghormatan yang sehabis-habisnya hormat. Nah, karena ini di bulan Rabiul Awal, maka para ulama menganjurkan perbanyaklah selawat. Kenapa Pak selawat? Sebab selawat itu Pak, jangankan yang khusyuk, orang bersalawat itu Pak tidak dipilih sama Allah. Mau yang khusyuk, yang hadir hatinya, salawat tahu artinya, atau yang salawat sambil main-main, semuanya Allah berikan ganjaran pahalanya, tidak dikurangi sedikit pun. Yang khusyuk dapat ganjaran, yang sambil main-main pun dapat ganjaran. Bapak di mobil, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tetap ganjaran Pak. 10 kali salawat dari Allah SWT. Itulah hebatnya salawat. Di antara fadilah salawat yang lain, bahkan dikatakan siapa orang yang berdoa tanpa diawali dengan bersalawat kepada baginda yang mulia, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, maka doanya tertolak. Maka dalam doa selalu astagfirullahaladzim, falakhamdu ya Allah ya Rabbana ya Ma'bud, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin. Baru selanjutnya. Itu manfaat salawat. Di samping itu, ketika kita bersolawat, ternyata bukan cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat pada kita, seluruh malaikat akan memohonkan ampun buat orang yang bersolawat. Salawat yang bagaimana sih Ustaz sebetulnya? Salawat yang mana saja boleh. Paling sedikit salawat adalah sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Paling sedikit, paling pendek itu salawat. Syukur bisa dengan penyempurnaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan orang salat sekalipun tanpa bersolawat maka salatnya tidak akan diterima. Maka dalam tasyahud setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk itu perbanyaklah sholawat sebagaimana anjuran dari guru-guru kita terdahulu, karena sholawat sangat luar biasa. Yuk kembali kita bersolawat kembali. Harapan kita kelak dia masa kita berkumpul di benderanya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Habibi Muhammad, ya arsyal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qali, anta misbahu suduri, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang berbahagia, setelah pemaparan tadi perlu kami ingatkan bahwa di zaman sekarang ini sudah mulai bermunculan kembali
orang-orang yang mempermasalahkan tentang persoalan sholawat. Mereka membid'ahkan, mereka mengharamkan, bahkan mereka tidak mau sama sekali bersolawat. Intinya, kalau orang sudah tidak mau bersolawat, Al-Quran itu untuk diimani seluruhnya. 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, semua harus diimani. Tidak bisa kita percaya dengan surat yang ini, dengan surat ini tidak percaya, dengan ayat ini kita setuju, dengan ayat ini kita menolak. Nggak bisa. Jadi kalau orang tidak mau bersolawat, maka orang tersebut sudah kufur terhadap Al-Quran tentang surat Al-Ahzab ayat 56 tadi. Karena sholawat itu adalah salah satu ibadah yang memang diwajibkan dalam ibadah sholat, disunahkan fi kulli waqti wahin, di setiap keadaan dan waktu. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan mereka yang tidak mau bersolawat, tapi yang perlu kita waspadai ketika mereka sudah mempengaruhi generasi-generasi kita untuk tidak bersolawat. Kenapa sekarang umat Islam gampang terpecah belah? Kenapa sekarang umat Islam gampang dihancurkan? Kenapa sekarang umat Islam gampang diadu domba? Kenapa? Benteng-benteng, tameng-tamengnya sudah dihancurkan, Pak. Apa tameng-tameng umat Islam? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak mau lagi bersalawat, tidak mau lagi maulid, tidak mau lagi berzikir. Itu kan benteng, Pak, tameng-tameng. Adapun sholat 5 waktu itu adalah pokok. Kalau benteng depan sudah hancur semua, maka depannya yang paling utama akan mudah dihancurkan. Maka ajarkan anak-anak kita perkenalkan dengan sholawat, perkenalkan dengan istighfar, perkenalkan siapa baginda yang mulia, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hasil riset kemarin waktu Citayam Fashion Show yang sekarang sedang ramai itu. Memang saya ikut itu. Semua kita kasih pertanyaan tentang artis, tentang orang-orang luar, mereka bisa jawab. Anak kecil pun bisa menjawab. Tapi ketika ditanya, kamu nggak sholat maghrib? Enggak. Kenapa? Enggak aja. Bisa nggak sholat maghrib? Bisa. Coba usoli maghribi. Nggak bisa, Pak. Inilah pentingnya duduk di pengajian, pentingnya menghadiri majelis-majelis ilmu, pentingnya menghadiri majelis-majelis zikir, pentingnya menghadiri majelis-majelis sholawat. Supaya apa? Akidah kita tetap kuat, pageh, kenceng, keker, terpatri sampai hari kiamat nanti, Pak. Kembali saya katakan bahwa harapan kita kelak di yaumil mahsyar adalah syafaat yang mulia dari baginda yang mulia, Nabi besar kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat huru hara mahsyar nanti, Pak, seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti dunia Allah akhirkan, terjadi kiamat, seluruh manusia berlarian mencari pertolongan. Mereka mendatangi Nabi Adam, ya abal bashar, wahai Nabi Adam, penghulunya manusia, tolong kami. Bagaimana kami ini ya Nabi Adam? Kami bingung, kemana mencari perlindungan? Kata Nabi Adam apa? Nafsi, 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 nafsi. Cari perlindungan sendiri. Saya juga bingung. Kenapa Anda bingung ya Adam? Saya tidak bisa menjaga anak saya, si Qabil. Sampai detik ini, kalaupun saya sudah bertobat kepada Allah, tapi tetap nanti saya akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Coba berangkat ke Nabi Nuh, berangkat manusia, Pak, lari seluruhnya mencari Nabi Nuh. Ya Nabi Allah Nuh, fansurna. Ya Nabi Allah Nuh, tolong kami. Bagaimana ini? Kata Nabi Nuh apa? Nafsi, 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 nafsi. Saya nggak bisa. Jangankan membantu kalian, saya bertanggung jawab sama Allah aja. Saya lagi bingung saya. Apa yang kau bingungkan Nabi Nuh? Saya nggak bisa jaga istri dan anak saya. Kan'an, ya bunayya kemana? Hai Kan'an, sini naik sama bapak ke bahtera. Apa kata Kan'an? Tidak bapak, saya akan menaik ke gunung.
Gunung akan melindungi saya dari banjir ini. Nggak bisa, nak. Hari ini tidak ada yang bisa dapat perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Gunung pun akan ditenggelamkan. Enggak, Pak, saya akan naik ke gunung yang tertinggi. Tenggelamkan. Coba ke Nabi Ibrahim, kata Nabi berangkat. Ya Nabi Allah Ibrahim, tolong kami. Kami bingung, amal kami sedikit, dosa kan terlalu banyak. Malaikat Jabalnya siap menghadang kami. Nafsi, 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 nafsi. Kau urus diri kau, saya urus diri saya. Kata Nabi Ibrahim. Kenapa ya Nabi Ibrahim? Aku tidak bisa menyelamatkan bapakku. Sampai akhirnya apa? Berangkat ke Nabi Isa. Sama. Tidak ada yang bisa berikan syafaat. Tapi ketika Nabi Isa tidak bisa berikan syafaat, manusia dalam keadaan kebingungan mencari perlindungan. Apa kata Rasulullah? Ya ummati ta'ala ya amna, sini. Umatku, umatku, sini. Dekat dengan aku wahai umatku. Seluruh manusia akan berlari mencari suara tersebut. Ada yang mendengar bisa mendapatkan di mana bendera Rasulullah berkibar. Ada yang mendengar tapi tidak bisa menemui di mana bendera Rasulullah berkibar. Siapa mereka yang mendengar panggilan Rasulullah, yang bisa mendapat perlindungan di situ adalah orang-orang yang selama hidup bersolawat pada beliau. Adapun umat Islam yang tidak bersolawat, anti solawat, mengharamkan solawat, membid'ahkan solawat, tidak akan pernah mendapat dengar panggilan Rasulullah dan tidak bisa menemui di mana baginda berada. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang disebut Pak pertolongan yang dahsyat. Tidak sampai di situ. Setelah kita berkumpul di padang mahsyar, mendapat kitab amal catatan kita masing-masing. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa nanti dapat kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan terbebas dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Pak. Setelah mendapat catatan amal, Pak, ikra kitabak kafa bin sawad. Baca kitab catatanmu, cukup dirimu sebagai saksi, kata Allah. Dibaca, Pak, sama kita masing-masing. Dipanggil satu persatu. Taufik Solihun bin Bapak Suma, maju ke depan, baca. Pas giliran membaca tentang amal pahala kebaikan, Pak Haji Taufik Solihun kencang bacanya. Salat duha, ngaji duha, sedekah, kencang dia baca, Pak. Pak Cecep yang gendut, maju. Baca kitab kamu, baca, kencang. Saya ngaji hari Jumat sama Ustaz Taufik. Hari Selasa ngaji di Masjid Raya. Wah, ngaji, kencang. Pas giliran baca tentang dosa, Pak, enggak mau, Pak. Itu manusia. Nangis sejadi-jadinya. Giliran lebah dosa, enggak dibaca, takut. Sampai selesai pembacaan amal perbuatan, digiringlah kita ke mizan. Mizan itu timbangan yang akan menimbang antara pahala dan dosa. Ditimbanglah di situ, Pak. Seberapa banyak amal kita, yang baik berapa, yang buruk berapa. Maka pesan saya, Pak, persoalan yang kita anggap sepele itu jangan pernah kita abaikan. Mana? Seperti tadi, sholawat, istighfar, mengucap salam, uksus salam, tebarkan salam, musafahah, berzikir. Itu kan hal sepele. Pakai baju, baca bismillah, tangan kanan dulu masukinya. Ini kan hal sepele. Jangan pernah beranggapan itu kan buat anak kecil, Bang Taufik. Enggak. Anak kecil, orang tua, mau aki-aki, semua sama ajaran baginda harus dijalankan. Pakai sendal, entar turun dari pengajian nih di masjid bawah, pakai sendal, kaki kanan dulu, Pak. Itu sunnah Rasul. Hal sepele itu sebetulnya. Mau kaki kanan boleh, kiri boleh. Cuman persoalannya ketika nanti di Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil dipertanyakan, kau ikut sunnah siapa? Buka baju, buka kain, buka jaket, buka sepatu, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Itu baca gampang banget sebetulnya. Sampai rumah nanti, bawa anak kita pulang trek sampai rumah tujuan, apa kita ucap? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan kalimat ringkes, ringan, enteng, gampang. Tapi berat buat diamalkan karena kita nggak ngerti manfaatnya. Tapi kalau kita tahu manfaatnya, bahwa nanti akan ditimbang amal kita antara dosa dengan pahala,
Yang pertama ditimbang, Pak, amal-amal pokok kewajiban, sholat wajib, puasa ditimbang. Ketika ini amal kewajiban, amal baiknya masih belum bisa mengalahkan timbangan dosa, masih berat ke dosa, Pak, akan dicari amalan-amalan sunnah. Cari zikirnya, cari sholawatnya, cari tabassumnya, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum itu sedekah. Tapi ini juga jangan buat modal, Pak. Besok Pak ada minta buat, Pak minta sumbangan buat maulid. Yang nggak bisa gitulah, beda lah. Jadi amal-amalan yang sunnah yang orang anggap sepele, jadikan buat kita amalan yang bukan sepele. Kita nggak nyangka ditimbang-timbang, oh ternyata, oh ini amalan kita menghormati guru, oh ini amalan kita menghormati orang lebih tua. Ustadz, sehebat apapun ustadz, seterkenal apapun dia, semulia apapun dia, kalau bila bersalaman dengan orang yang lebih tua dari dia, tidak cium tangan, belum sempurna akhlaknya, Pak. Kemuliaan seseorang itu bukan karena ilmu atau dia ustadz, bukan, tapi akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarima. Akhlak Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak saya. Kalaupun bapak-bapak panggil saya ustadz, saya dengan yang lebih tua tetap cium tangan, Pak. Itulah akhlak Nabi. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang nanti akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Ternyata Pak, sudah dikumpulkan sekian banyak, masih banyak dosanya kita, Pak. Saya. Apa enggak nangis, Pak? Di sini Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan semua, orang-orang ngeliatin semua. Ini kita berdiri, ini amal baik kita, ini amal buruk kita. Berat amal buruk kita, nangis saja kita. Apakah bisa selamat? Tergantung. Bila mana orang tersebut cinta pada baginda yang mulia, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, maka kecintaan itu akan dapat balasan dia memang. Oh, Nabi kasihan, ditaruhlah, diambil imamahnya, dibuka, taruh di amal pahalanya Pak Sabi. Masih berat dosanya, ambil lagi sorbannya, taruh lagi di pahalanya Pak Sabi. Masih berat dosanya. Bukan Pak Sabi ini, saya aja. Ambil lagi sendalnya Rasulullah, taruh di amal si Taufik Rahman, masih berat dosanya. Ambil lagi pedangnya, taruh lagi, masih berat dosanya. Terus sampai yang baginya punya ditaruh di atas mizan, sampai berusaha supaya pahala ini kalah berat dengan dosa ini kalah berat dengan timbangan pahala. Itulah Pak yang disebut syafaatul uzma. Ketika orang sudah ditolong tidak tertolong, Nabi menangis, Pak. Perjuangan Nabi nggak sampai di situ. Sudah semua habis ditaruh di atas mizan, tapi dosa ini makhluk hamba masih sangat berat. Nabi nangis, Pak. Sujud, ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ini umatku ya Allah. Dulu dia banyak berselawat kepada aku, tapi setelah aku tolong, dosanya pun tidak tertolong. Ya Allah, tolong ya Allah, hanya Engkau baru mengampuni. Ya Muhammad, irfa' rasak, ya Muhammad, angkat palamu. Apa yang kau mau? Tolong ya Allah, jangan sampai si fulan masuk ke neraka. Syafaatkan oleh Muhammad. Akhirnya mendapat syafaat, didoakan, tambahlah beratlah timbangan amal pahalanya, maka masuk golongan ashabul yamin, golongan orang yang selamat menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Pak termasuk dalamnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ketika sudah sampai di mahsyar, Pak, ditimbang semua, kumpul lagi orang semua, Pak. Jadi mahsyar itu gambarannya adalah bahwa ini padang mahsyar. Ini sirat di depannya. Ini padang mahsyar, ini sirat, di depan sana surga. Di bawah sirat neraka. Ketika menjembat pun kita akan menyeberang ke surga, itu kita masih butuh pertolongan baginda yang mulia. Ada orang yang baru satu langkah, Pak, baru satu langkah meninggalkan tanah mahsyar, jatuh asfala safilin. Itu biasa orang-orang kafir yang tempatnya di dasar neraka jahanam paling bawah. Nauzubillahi. Ada yang di tengah-tengah perjalanan, Pak, baru setengah perjalanan terjatuh dia. Biasa itu orang muslim yang masih mempunyai dosa yang belum ditaubatkan. Ada yang tinggal satu langkah lagi
meninggalkan raudhah min riyadil jinan, tinggal selangkah lagi itu taman surga, jatuh dia Pak. Itu adalah orang-orang muslim yang fasik, yang masih punya sedikit dosa, tetap Pak akan diminta pertanggungjawaban, disiksa di neraka. Setelah habis masa sisaan baru mereka masuk ke surga. Tapi jangan pernah itu jadi patokan Pak. Walaupun benar keterangannya sahih, setiap umat Islam yang punya dosa akan disiksa di neraka sekedar kadar dosanya. Setelah itu mereka akan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Amin ya rabbal. Tapi kita jangan berharap jadi yang itu Pak. Maka ketika selesai sholat dianjurkan lakukan sunnah-sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kaki kita jangan dulu dirubah dalam posisi tasyahud akhir. Istighfar 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 3 kali atau sampai 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ada yang baca 3 kali. Saya anjurkan 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan naris salimin. Bang Taufik, saya dengar ada yang baca Allahumma ajirni, boleh enggak? Boleh. Bedanya apa? Allahumma Allahumma ajirni, Allahumma ya Allah ajirni, tolong selamatkan saya minan nar, dari azab neraka. Baik jahil, sakor, hawiyah dan sebagainya. Tapi kalau Allahumma ajirna minan nar, ya Allah tolong selamatkan kami. Kenapa kami Bang Taufik? Kan Bapak punya istri, kan Bapak punya anak. Bayangkan mereka semua ketika sholat, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah tolong selamatkan kami, saya Allah, istri saya, anak saya, mantu saya, cucu saya, Allah minan nar, selamatkan dari azab neraka. Kebahagiaan mereka Bang. Itu etika berdoa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Jangan pernah menurunkan tangan ketika selesai berdoa sebelum kau usapkan tanganmu ke wajahmu. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taufik, kata orang ada yang enggak boleh musap kepala, muka habis berdoa jangan musap ke wajah. Semua tergantung pilihan kita. Kalau ada yang mengatakan setelah berdoa tidak usah musap telapak tangan ke wajah, tanya sama mereka dalilnya apa. Jumhur ulama mengatakan disunnahkan setelah berdoa usap dulu wajah kita dengan tangan. Disitulah keberkahan. Ini referensinya adalah kitab Mukhtarul Ahadits, hadisnya sahih. Kita jangan sampai termasuk orang yang mampir ke neraka walau cuma sehari. Nauzubillahi min dzalik. Maka itulah tadi salah satu harapan kita untuk mencapai surganya Allah Taala adalah dengan banyak membaca sholawat kepada baginda yang mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berdoa apa? Setelah Allah mengajirna minan, enggak apa-apa Bapak tambahkan, ya Allah tolong terima amal ibadah saya yang wajib maupun yang sunnah, walaupun jauh dari sempurna, sebab kami la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tolong ya Allah jangan sampai kami mampir sedetik pun ke neraka. Itu Pak doa. Karena doa kita harapan buat di akhir nanti. Nah, kembali bahwa karena ini bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya baginda yang mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pesan saya Pak, setelah ini nanti keluar dari masjid ini, besok terus dan seterusnya sampai masuk bulan Rabiul Akhir, perbanyaklah baca sholawat kapan saja, di mana saja. Jangan pernah terpengaruh oleh omongan-omongan yang seperti bid'ahkan. Kalau saya mau berlogika gini Pak, berlogika. Persoalan pertolongan di hari kiamat, persoalan alam kubur, persoalan neraka, persoalan syafaat, itu kan persoalan yang gaib. Yang semua orang belum pernah melihat dan merasakan itu, belum pernah. Jangankan saya, kiai yang tinggi banget juga belum pernah dia merasakan bagaimana keadaan di alam kubur. Tapi keterangannya sahih. Mungkin di minggu yang lalu Ustaz Syafi'i pernah menerangkan, ya,
tentang masalah kematian dan alam gaib. Jadi kalau bicara secara logika, alam gaib itu begini Pak. Saya misalnya Bapak Syafi'i mau berangkat ke Bandung dari sini, ketemu dengan saya. Mau kemana Pak Syafi'i? Mau ke Bandung Pak Ustaz. Pakai apa? Pakai motor Pak Ustaz. Oh Pak Syafi'i, saya dengar nih, kalau mau ke Bandung kan kalau pakai motor nggak jalan tol tuh. Biasanya kalau lewat Baranang siang tuh deket Kujang banyak polisi. Mendingan Pak Syafi'i kalau mau lewat sana pakai helm, SIM-nya harus hidup, STNK bawa, peralatan kendaraan yang lengkap. Karena kalau nggak lengkap biasanya suka ada razia di situ. Kalaupun nggak ada razia, kadang-kadang suka di stop Pak kalau nggak pakai helm. Ditanya surat-suratnya. Saya bilang gitu sama Pak Syafi'i. Ini berlogika Pak. Terus Pak Syafi'i bertanya, "Memang Pak Ustaz pernah jalan ke sono?" "Belum pernah saya Pak Syafi'i. Saya belum pernah ke Bandung." "Kok Pak Ustaz tahu di sana ada polisi suka nilang segala macam?" "Itu kata orang. Orang banyak bilang kayak begitu." Kalau Pak Syafi'i umpama dia menuruti kata-kata saya, dia antisipasi, dia pakai helm, dia pakai jaket rapi, dia bawa STNK yang hidup pajaknya, dia juga bawa SIM yang masih hidup, lengkap semuanya berangkat. Umpama pas masuk tajur ada razia, kan di stop Pak Syafi'i. Tapi karena surat-surat komplit dan hidup, helm juga pakai, kira-kira ditilang apa enggak? Enggak. Diperiksa kan? SIM Pak, SNK Pak, lengkap, hidup, berangkat, selamat. Tapi kalau beliau agak bandel, dablek, wangkreng, Ustaz aja belum ke sono, baru kata orang udah percaya. Ustaz pakai helm gerah saya, nggak pakai helm beliau, SIM mati, berangkat terus. Jangan Pak Syafi'i, nanti kena tilang. Belum tentu, nggak mungkin, itu kan baru kata orang. Ustaznya belum kesana kan? Ustaz belum pernah kesana, mana bisa terjadi? Berangkat Pak Syafi'i nggak pakai helm, SIM-nya mati. Bener ada razia, di stop. Mau lari kemana? Minta tolong sama siapa? SIM Pak ada tapi mati, 1 pasal. Helm Pak ada di rumah nggak pakai, 2 pasal. Kena tilang. Itu logika. Andai kata Pak Syafi'i umpama nih udah pakai helm, udah pakai jaket, SIM punya, STNK juga ada, berangkat ke Bandung, rapi, terus nggak ada razia gitu sepanjang jalan sampai tujuan, rugi nggak kira-kira? Kagak rugi, mata nggak kelilipan. Andai kata ada pentil durian jatuh juga pala nggak luka, ya kan? Andai kata terjatuh pun pala nggak terluka. Itulah hebatnya. Nah, masalah gaib juga sama, nggak bisa detail sama akal pikiran, harus dengan keimanan. Kata siapa Taufik ada mizan, kata siapa ada syafaat, kata ulama salafus soleh. Yang sanadnya ini harus hidup terus mutawatir sampai ke Rasulullah, selesai sudah. Itulah perlunya pembinaan buat kita bahwa hal-hal yang sudah menyangkut hal gaib tidak perlu pakai logika, kadang-kadang hanya butuh keimanan dalam hati. Dan jemaah yang berbahagia, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi yang terpenting tadi adalah karena ini bulan Rabiul Awal, pesan saya perbanyaklah baca sholawat. Dan pesan kedua, andai kata ada panitia dimanapun di kampung Bapak atau di sebelah kampung Bapak datang minta sumbangan untuk acara perayaan Maulid, Pak kalau bisa tolong diusahakan kasih Pak, karena itu celengan buat kita di akhirat nanti. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'an حفظنا كل القرآن جوزنا صلى اللسان حفظنا كل القرآن جوزنا صلى اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Ramadhan ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falaka hamdu ya Allah ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan tayyiban mutaban wasi'an fid dunya wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, kami mohon padamu ya Allah di bulan dan hari yang mulia ini ya Allah, tolong kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami, kuatkan ihsan kami, kuatkan tauhid kami, kuatkan ma'rifat kami. Ya Allah, kami padamu ya Allah, kabulkan semua doa dan permohonan kami, penuhi semua hajat kami dengan keberkahan baginda yang mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon padamu tolong terima semua amal ibadah kami yang wajib maupun yang sunnah ya Rabb, walaupun jauh dari sempurna, sebab kami la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rabbi, tolong jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, berkah selamat dunia akhirat. Ya Allah, tolong tambahkan terus kecintaan kami kepada baginda yang mulia Nabi besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon rahmat-Mu dan ampunan-Mu, dan kami mohon mendapat syafaat di hari kami nanti ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi, seburuk apapun kami dalam pandangan-Mu, tolong ampuni kami ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Istajib doana ya Allah, taqabbal doana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, balligh murni ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah ya Rabbi, kami mohon padamu ya Allah, tolong muliakan orang tua kami, muliakan orang tua kami, muliakan orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah, menghadapmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabbi, tolong ridhoi orang tua kami, ridhoi orang tua kami, ridhoi orang tua kami. Ya Allah ya Rabbi, tolong titipkan salam kami pada orang tua kami yang sudah mengulang menghadapmu ya Allah. Kami mohon keridhaan dari orang tua kami, kedua mak bapak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami padamu ya Allah, jangan tinggalkan kami walaupun sedetik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.